طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita lanjutkan saja ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada al-martabatul ula dari maratibuddin, yaitu arkanul Islam. Walaupun kita tidak singgung semua, tapi saya kira sudah dimaklumi perinciannya nanti ketika belajar fikihnya. Nantakil ila martabatis tsaniyah min maratibiddin. Qala Syekh rahimahullah, al martabatus tsaniyatu al iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wa arkanuhu sittatun. An tu'mina billah wahid wa malaikatihi tsani wa kutubihi الثالث ورسوله الرابع واليوم الآخر الخامس والقدر خيره وشره. ستة أركان. نعم. Al-iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan atau dengarkan, iman ada 3 bagian. I'tiqad wa qaul wa amal. I'tiqad, qaulun wa amal. Tetapi yang penting di sini dipahami ketika kita mengatakan i'tiqad, keyakinan, bukan maknanya sekedar meyakini. Yang penting yakin. Bukan begitu maksudnya. Jadi i'tiqad yang dimaksud di sini adalah i'tiqad yang khusus. Artinya hal-hal apa yang khusus yang harus kita yakini. Bukan asal yakin. Apa yang harus kita yakini? Ya, kembali kepada ilmu. Apa yang ditunjukkan oleh dalil. Maka seorang muslim tidak boleh meyakini sesuatu kecuali sampai padanya ilmu bahwa itu harus dia yakini. Kebanyakan kita kan dari dahulu saya yakin. Apa yang dia yakini? Pokoknya yakin. Tidak jelas apa yang dia yakini. Jadi ketika kita bicara i'tiqad, artinya i'tiqad yang harus diyakini
artinya apa yang ditunjukkan oleh dalil kitab dan sunnah yang sahih. Demikian juga ketika kita mengatakan iman itu adalah ucapan. Apa yang harus diucapkan? Bukan sekedar mengucapkan. Bukan sekedar berzikir, berbicara. Tapi ketika ucapan itu bagian dari iman, maka yang diucapkan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Makanya dikatakan ucapan yang khusus, artinya khusus yang ditunjukkan oleh dalil. Tidak lebih dan tidak keluar dari situ. Demikian juga ketika kita mengatakan amalan. Amalan itu bagian dari iman. Apa yang diamalkan? Ya, apa yang ditunjukkan oleh dalil, itulah yang diamalkan. Kenapa mengamalkan harus ditunjukkan dalil? Ya karena itu bagian dari iman. Saya tidak mau mengimani apa yang tidak ada dalilnya. Itu namanya asal beriman. Tapi saya mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Dari kitab, dari sunnah yang sahih. Makanya orang tidak akan dituntut di kemudian hari kalau ada yang dia tidak amalkan, kalau tidak sampai dalil padanya. Tapi dia akan dituntut ketika dia beramal, berucap, atau berkeyakinan yang tidak ada dalilnya. Kenapa kamu meyakini? Misalnya yang disembah penghuni sungai. Nah itulah nanti. Makanya usul salasa kan pertanyaan, 3 pertanyaan di alam kubur. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Kenapa kamu sembah penghuni sungai? Ya orang bilang begini. Nah, itu asalnya, itu namanya asal meyakini. Tapi kalau dikatakan Rabbi, Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alladzi khalaqani wa khalaqa kulla syai', dan seterusnya ya, sudah berlalu. Nah, berarti itulah iman. Ketika dikatakan maratibuddin, itulah iman yang bisa menyelamatkan manusia dari kesesatan, dari api neraka. Iman yang dibangun di atas i'tiqad, di atas ucapan, di atas amalan yang semuanya itu ditunjukkan oleh dalil. Kalau tidak, ya berarti dia belum beriman yang sesungguhnya. Ya. Dulu sudah berlalu amalan hati. Tauhid uluhiyah. Ya. Amalan hati. Apa di antara bentuk amalan hati? Sebutkan dulu 14. Ketika hati kita harus, ketika menyembah kepada Allah dengan hati, berupa misalnya rasa takut, harapan, cinta, tawakal, inabah, apalagi istighosah, isti'adzah, dan seluruh yang lainnya dari amalan-amalan hati. Kenapa kita takut? Ya, kan sudah ditunjukkan dalilnya ini. Kenapa berharap? Ini dalilnya. Kenapa cinta? Ini dalilnya. Maka hati kita meyakini itu. Ketika kita ibadah kepada Allah,
maka kita mencintai Allah. Kita berharap kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Itu amalan-amalan hati. Kalau tidak ada ilmunya, ya sekedar ya meyakini, pokoknya meyakini. Keyakinan lahir dari kecintaan, dari harapan, dari rasa takut. Jadi kalau kita salat, kenapa salat? Karena saya cinta kepada Allah. Saya berharap kepada Allah, diampuni dosaku. Harap kepada Allah agar dimasukkan dalam surga. Kemudian takut nerakanya, takut siksaannya, dan seterusnya. Ya, itulah namanya i'tiqad qalbi, i'tiqad dalam hati. Jadi sepanjang ada iman, maka selalu ada keyakinan dalam hati. Orang munafik dikatakan munafik karena tidak ada keyakinan dalam hatinya. Walaupun dia beramal zahirnya. Kalau orang kafir dikatakan kafir karena memang dia tidak meyakini zahir dan batin. Tapi orang muslim dikatakan muslim karena dia meyakini dalam hatinya dan ditunjukkan dengan amalan. Yang ditunjukkan dengan amalan. Maka yang zahir itu cerminan dari yang batin. Ya, cerminan dari yang batin. Karena itu kita lihat misalnya para nabi. Orang yang paling kuat imannya. Dan dibuktikan kekuatannya dalam bentuk zahir. Paling kuat tawakalnya. Tapi dia pakai baju perang. Adakah yang lebih tinggi tawakalnya dari Nabi? Tidak ada. Kalau dia mengatakan saya lebih tinggi dari Nabi, ya, bisa kafir dia. Tapi pada saat yang sama, amalan batinnya dia orang paling tawakal. Tapi ditunjukkan dalam bentuk amalan yang zahir. Dia pakai baju besi, pakai senjata, ikut bertempur misalnya ketika berjihad. Ya, Nabi orang yang paling tawakal, tapi Nabi juga pedagang. Bukan tinggal diam-diam saja, mengharap sedekah, mengharap donasi. Tidak, karena dibuktikan dalam bentuk amalan. Iya, Nabi misalnya orang yang paling mulia, diampuni dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Tapi paling banyak salatnya. Bukan asal salat, tapi salat sesuai dengan petunjuk Allah. Iya, dan seterusnya. Kemudian tadi walaupun sudah disinggung, yang ketiga apa? Beramal. Beramal sesuai dengan dalil. Ketika kita puasa, salat, ya, puasa sebentar lagi puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan umrah, maka amalan-amalan itu adalah bagian dari hakikat iman. Itulah wujud iman. Karena kalau orang mengatakan saya beriman, tapi tidak ada wujudnya dalam bentuk amalan, berarti dia ada kedustaannya. Ya, dan sebaliknya,
Kalau dia mengatakan saya beriman dalam bentuk zahirnya saja, hatinya tidak, berarti dia juga mendustakan hatinya. Makanya dikatakan iman itu kan at-tasdiq, pembenaran. Pembenaran menurut hatinya dan pembenaran sesuai dengan amalnya. Kita kan sudah sering dengar hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya pada setiap jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu bagus, baik, benar, maka jasad itu semuanya baik. Itu kan hati. Jadi kalau hati kita bagus, baik, maka akan terlihat dari amalan anggota tubuh. Karena itu keliru besar ketika orang mengatakan yang penting hatinya baik, yang penting niatnya baik. Ya, niat itu memang penting. Tapi bagaimana dikatakan penting? Ya diwujudkan. Berarti ketika dia tidak wujudkan, berarti niat itu tidak penting. Kalau orang mengatakan yang penting saya dapat uang, tapi tidak ada uangnya, penting enggak? Berarti tidak penting. Yang penting saya berangkat umroh, tapi tidak pergi umroh. Berarti tidak ada wujudnya kan? Ya, makanya Nabi mengatakan wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, maka jasad ini juga rusak. Maksudnya amalnya yang rusak. Karena itu adalah cerminan. Nah, jadi jamaah sekalian, itu adalah wujud iman. Nah, karena itu dijelaskan di sini, karena iman itu banyak, bukan satu. Tadi kan sudah 3 ya. Keyakinan, ucapan, kemudian amalan. Tadi disebutkan dalilnya al-iman wa huwa bid'un wa sittuna, dan sebagian riwayat dikatakan wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Kan itu keliru besar ketika orang misalnya melakukan dosa besar dikafirkan. Kenapa? Karena iman itu bercabang-cabang, bukan satu. Kecuali amalan yang dia lakukan itu memang membatalkan imannya dari asalnya, dari pokoknya. Ya, makanya ulama sering mengatakan iman itu digambarkan seperti pohon. Kita semua sering lihat pohon. Syajaratul iman. Pohon ada batangnya. Kemudian dari batangnya ada cabang besarnya. Dari cabang besarnya ada cabang kecilnya. Baru ada daunnya. Kalau tumbuh subur, kemudian kalau pohon itu berbuah, ada buahnya. Ya, begitulah gambaran iman. Ya, gambaran iman. Pohon
walaupun habis daunnya, kering dahan-dahannya, kalau batangnya masih basah, masih hidup tidak? Masih hidup. Kecuali batangnya ini dipotong. Nah, biar daunnya hijau, ada buahnya. Kalau ini dipotong, maka akan mati. Nah, jadi kalau amalan itu yang merusak dahannya saja, walaupun dahannya yang besar, tidak dikatakan hilang imannya. Sebagaimana tidak dikatakan pohon itu mati. Cuma dia luka. Cuma dia terpotong. Ya. Cuma jadi tidak tumbuh subur. Ya begitu gambarannya. Ya makanya Nabi di sini mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. Kalau ada yang terpotong biar sampai banyak, kalau belum asalnya yang dipotong, dia masih akan hidup. Nah, kemudian Nabi menyebutkan 3 bagian iman. A'laha qaulu la ilaha illallah. Sudah terdahulu disebutkan syahadat. Sudah disebutkan dahulu. Kalau dikatakan la ilaha illallah, otomatis mengandung apa? Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Walaupun tidak disebut. Itu yang paling tinggi. Yang paling rendah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Itu bagian dari iman. Walaupun dia rendah. Makanya kalau orang muslim selalu berusaha untuk tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Bahkan kalaupun ada gangguan, bukan dia yang taruh. Tapi kalau ada gangguan di jalan, maka dia singkirkan. Itu bagian dari iman. Berarti kalau kebalikannya, kita taruh gangguan di jalan, bertambah iman atau berkurang? Kalau kita taruh gangguan di jalan, bertambah iman atau berkurang? Ya berkurang. Karena menyingkirkannya bagian dari iman. Artinya kalau dilakukan bertambah iman. Karena iman itu menurut Ahlus Sunnah yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan maksiat. Sebagaimana pohon, tambah disiram tambah tinggi, tambah tidak disiram berkurang, semakin redup sampai ada yang mati. Iya. Jadi kalau ada orang misalnya palang jalan, bertambah imannya atau berkurang? Berkurang. Apalagi di tembok jalan. Kalau dia berdemo menutup jalan, bertambah iman atau berkurang? Dihalangi saja berkurang. Bagaimana kalau dirusak? Jalanan itu dirusak. Tambah iman atau berkurang? Ya berkurang. Walaupun menurut persepsinya bertambah imannya.
Nah, tapi kalau menurut dalil berkurang imannya. Nah, kenapa? Karena mengganggu. Nah, mengganggu. Nah, jadi iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, jadi kalau kita membangun, ya minta izin dulu supaya ketika orang terganggu tidak mengurangi iman kita. Ketika mau pesta, ya minta izin minimal. Ketika orang terganggu, sudah ditahu diganggu. Jangan langsung palang saja, tutup saja. Karena itu bagian dari iman. Orang kafir kadang bersih, lebih bersih dari kita. Jalanannya lebih luas, ya kan? Tapi dia lakukan bukan karena iman. Ini bedanya. Dia lakukan bukan karena iman. Dia lakukan karena kemaslahatan dunianya saja. Maka dia tidak dapat pahala. Kemaslahatan dunianya saja. Bersih itu sehat, indah, nyaman. Ya itu yang dia dapat. Kalau orang muslim bersih, sehat, nyaman dan dapat pahala. Karena itu adalah tuntutan iman. Kalau kita parkir di pinggir jalan, ini hal kecil ya. Ini kan tingkatan iman yang paling rendah. Kalau kita parkir di pinggir jalan menghalangi orang, kecuali terpaksa, berarti kita berkurang imannya. Sudah macet, sempit jalanan, parkir lagi. Nah, ini kan masalah. Ya, kecuali kalau terpaksa. Tapi itu selalu diingat. Saya menghalangi orang, berarti saya berkurang imanku. Nah, yaitu tuntunannya itu. Ini bagian dari iman. Ini amalan. Bukan sekedar ya kemaslahatan saja. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Bahkan agama ini kata Nabi al-haya'u ad-din kulluhu al-haya', ya, atau al-haya'u kulluhu minad din. Ya, rasa malu itu semuanya bagian dari agama. Orang melakukan amal kebaikan pun pemicunya karena malu. Malu kepada Allah, malu kepada makhluk, ya. Malu kepada Allah yang memberi nikmat, baru dia tidak mau ibadah, malu kepada Allah. Baik. Jadi kesimpulannya, semua amal kebaikan yang Allah perintahkan, apakah itu wajib atau sunnah, itu semuanya bagian dari cabang-cabang iman. Nah, karena itu orang dahulu ketika dia beramal, dia tidak mengukur dulu amalan itu wajib atau sunnah. Tapi mengukur dulu ini ada dalilnya atau tidak. Kalau ada dalilnya dia mampu kerjakan, dia kerjakan. Kan banyak kisahnya sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Tidak semua amalan yang paling afdal itu kan wajib. Tapi dia lakukan.
Karena itu semua bagian dari agama. Tapi sekarang kebanyakan kita ketika bertanya, apa hukumnya ini Syekh? Atau apa hukumnya ini Ustaz? Sunnah. Oh kalau sunnah tidak apa-apa, tidak dikerjakan, tidak berdosa. Jadi dia bertanya bukan untuk mengerjakan, tapi dia bertanya untuk berpikir-pikir dahulu. Nah itu bedanya. Kalau orang dulu bertanya, kalau kebaikan karena dia mau kerjakan. Nah, sama kalau ini hukumnya dibalik. Ini haram atau makruh. Jadi bukan bertanya untuk dihindari. Nah, tapi dipikir-pikir dahulu. Nah, kalau makruh berarti boleh-boleh aja sedikit. Nah, ya itu bedanya. Kenapa? Karena kembali kepada ini bagian dari iman. Ya walaupun derajatnya berbeda. Sebagaimana iman itu ada a'laha, ada adnaha. Tetapi tidaklah mungkin iman itu mencapai puncaknya kalau tidak ada yang rendah. Kalau tidak ada yang rendah, orang akan naik ketika pernah rendah. Banyak orang yang tinggi, tapi ketika dia tidak peduli yang rendah, banyak yang jatuh. Kan begitu. Banyak orang akidahnya benar, amalannya sunnah. Ini perlu diperhatikan ya. Tapi kadang dia meremehkan hal-hal yang kecil. Akhirnya syaitan masuk dari hal-hal yang kecil, meruntuhkan hal-hal yang besar tadi. Ya banyak kejadiannya begitu. Yang penting akidahnya bagus. Yang penting manhajnya bagus. Akhirnya kadang tasahul. Bermudah-mudahan dalam sebagian hal. Misalnya banyak yang hancur gara-gara perempuan. Akhwat juga. Karena memudah-mudahkan. Padahal sama-sama pengajian, tapi selingkuh. Ya syaitan kan pintar. Sama-sama aja Ahlus Sunnah. Ayo urusan belakang. Yang penting akidah masih bagus. Yang penting manhaj masih bagus. Tapi setelah terjadi dosa itu, akidahnya menurun, manhajnya menurun. Kalau masih beriman alhamdulillah. Tapi biasa yang tinggi itu ya dipahami ya. Yang tinggi itu bisa rusak karena yang rendah itu dia remehkan. Sama banyak orang yang kaya, punya harta banyak, kadang utangnya yang kecil-kecil dia tidak bayar. Dan orang juga biasa malas menagih. Dia orang besar, banyak uangnya, tidak enak menagih. Utangnya hanya 10.000, 15.000. Tapi nanti ditagih di kemudian hari. Jadi sumbangannya yang besar bisa habis, dibagi-bagi sama yang kecil. Ya ala kulli hal, jadi perlu diperhatikan ini semua bagian dari agama. Kalau bagian dari agama tidak ada yang boleh diremehkan. La tuhkiranna bil ma'ruf. Ya Nabi kan sudah mengingatkan, jangan kamu memandang remeh dari kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kamu tersenyum mukamu dengan saudaramu.
Ya. Penuntut ilmu yang paling perlu memperhatikannya. Karena penuntut ilmu itu perlu kekuatan lebih daripada selainnya. Ya. Taib. Kita tambahkan dulu sedikit. Ya. Wa arkanuhu sittatun. Dan rukunnya iman itu 6. Lihat dulu sedikit ya supaya lebih jelas. Dikatakan al-iman tadi berapa? Bid'un wasituna syu'bah. Lebih dari 60 cabang. Di sini dikatakan arkanuhu berapa? Sittatun. 6. Sekarang apa bedanya syu'bah dengan arkan? Tadi kan katakan iman itu 73 cabang. Tapi kemudian bahasa berikutnya saya mengatakan rukun iman itu 6. Jadi apa hubungannya cabang ini dengan rukun? Apakah sesuatu yang lain atau sama? Atau ada samanya tapi ada perbedaannya? Hah? Ada yang bisa jawab? Waktu kita terbatas ya. Jadi gampangnya begini. Iman itu 60 lebih ya. Bid'un itu kan antara 3 sampai 9 ya. 63 sampai 69 cabang. Di antara jumlah ini rukunnya 6. Rukunnya berapa? 6. Berarti 63 sampai 69 ini ada 6 dari cabang iman ini yang merupakan rukun. Jadi rukun ini bagian dari cabang. Tapi tidak semua cabang itu rukun. Tapi kalau dia rukun pasti cabang. Apa maksudnya? Gambarannya begini. Ini masjid. Ini ada berapa tiang? Ya, misalnya 20 tiang. Tiang ini bagian dari masjid. Tapi masjid ini bukan tiang saja. Ada temboknya, ada atapnya, ada tehelnya, ada yang lain-lainnya. Itu semua bagian dari bangunan. Tapi di antara semua bagian bangunan itu tiangnya sekian. Artinya di antara 63 sampai 69 cabang itu yang paling pentingnya ini rukunnya. Kalau ini gagal, ini jadi gagal. Paham?
Tapi kalau yang lainnya gagal, ini tidak gagal, tetap terjaga imannya. Nah, makanya ini harus diperhatikan baik-baik dibandingkan dengan yang lain. Sekali lagi ya, tapi bukan berarti yang lain ini diremehkan, bukan. Tapi ini yang paling pokok. Ya sama kalau bangunan, kalau ada tiangnya masih dianggap bangunan. Tapi kalau tidak ada tiangnya, pasti bangunan itu ambruk. Makanya yang dipelajari arkanul iman. Ya. Karena itu banyak yang keliru ketika mendakwakan iman, cabang kan banyak. Yang paling sering didakwakan cabang-cabang iman yang lain. Jarang disinggung rukun-rukun iman. Bahkan sebagian sekarang karena pengaruh moderasi, pengaruh liberalisasi dan apa semuanya sasi-sasinya itu, orang mengatakan jangan lagi singgung-singgung itu rukun-rukun iman. Iya kan? Coba lihat kalau orang ceramah, jarang yang menyinggung rukun iman. Dianggap itu sesuatu yang dianggap sudah bagus. Padahal itu intinya iman. Orang mengatakan jangan diingatkan kubur, hari kemudian, surga dan neraka. Tidak usah. Yang penting dia beriman. Tapi singgung muamalah, ya. Singgung rasa kemanusiaan. Ya hal-hal yang sifatnya bisa diterima oleh banyak pihak. Oleh banyak pihak. Kalau rukun iman kan pasti tidak ada yang terima kecuali orang mukmin. Iya kan, karena itu imannya. Tapi kalau iman yang lain kadang bersyarikat pada agama-agama yang lain. Ya bersyarikat kan rasa malu, baik-baikan, bantu tetangga itu kan bersyarikat secara umum. Nah, tapi kalau rukun iman tidak bersyarikat. Bahkan dalam Islam sendiri yang banyak penyimpangan adalah dalam rukun iman. Ya, sebelum di luar Islam. Ya. Dan para nabi sebagaimana yang berulang-ulang ya dakwanya dari awal sampai akhir terkait dengan rukun-rukun iman. Ya. Itu yang diinginkan dengan risalah ini. Supaya masyarakat semuanya siapapun dia menjaga imannya dengan menjaga rukunnya. Makanya saya di sini hanya menyebutkan arkanuhu sittah. Syu'batul iman yang lain tidak disinggung sama sekali. Karena ini yang paling pokok. Ini yang paling pokok. Tidak habis waktu. Tentu yang pertama iman billah. Sudah terdahulu. Iman birrububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kemudian insyaallah nanti kita lanjutkan dengan rukun yang kedua tentang al-iman bi malaikatihi kutubihi, secara ringkas saja ya, wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, saya kira cukup ya. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.